Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menerapi cuca hijau untuk dikerodong. Nah, biasanya kan gini teman-teman ya, kalau burung bahan ya, burung bahan itu hariannya itu tanpa kerodong ya, siang malam biasanya kan gitu. Nah, ketika sudah gacor, ketika sudah mulai jinak, jangkrik di tangan juga sudah mulai mau ya kan. Nah, bagaimana cara mengkerodongnya ya kan? Otomatis kadang dipegang kandang aja masih gerabak ya kan, tapi dia sudah jinak. Nah, gitu ya teman-teman, jangkrik di tangan sudah mau ngambil. Nah, itu bagaimana caranya biar dia itu mau dikerodong ya, mau dikerodong. Terus berapa lama prosesnya kan gitu ya. Jadi itu beberapa pertanyaan tentang cara supaya cuca hijau yang kita miliki itu mau dikerodong. Baiklah teman-teman, jadi apa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama harus memilih kerodong yang terang. Nah, itu ya teman-teman, harus memilih kerodong yang berwarna terang gitu ya, atau transparan atau yang tipis. Nah, gitu ya. Kalau cuca hijau Joy saya itu dulu pas awal-awal pakai eh, kerodong yang warnanya gelap, pernah saya pakai itu warnanya hijau ya sama hitam pernah ya. Itu dia gerabak teman-teman. Ketika dikerodong dia tuh gerabak. Nah, ketika pakai kerodong yang gelap seperti itu, dia itu nggak makan teman-teman. Nah, misalnya dia nggak gerabak misalnya ya kan, awalnya gerabak di kerodong, habis itu nggak gerabak, habis itu dia nggak makan ya. Makannya ketika kerodongnya dibuka, itu kalau kerodong gelap. Nah, sebaiknya saya sarankan kepada teman-teman jangan menggunakan kerodong yang gelap untuk cuca hijau. Nah, kerodong yang warna bagaimana yang dipilih, yaitu bisa warna coklat tapi transparan, itu bisa. Warna biru laut yang muda atau biru langit gitu, itu juga bisa. Tapi jangan yang terlalu tebel gitu ya. Intinya itu jangan yang tebel kalau untuk terapi awalnya gitu ya. Kalau cuca hijau Joy saya itu menggunakan kerodong berwarna kuning gitu ya. Karena dulu pakai kerodong gelap itu dia itu gerabak, terus dia itu nggak makan, akhirnya saya belikan kerodong yang berwarna cerah, itu saya pilih warna kuning. Nah, dengan kerodong warna kuning ini dia otomatis ketika lapar dia langsung makan pisangnya teman-teman. Jadi nggak nunggu kerodongnya dibuka baru dia makan, tidak. Jadi misalnya malam dia bangun tidur terus lapar, ya udah langsung bisa makan, langsung bisa melihat makanan di dalam kandang tersebut. Nah, itu ya terapinya teman-teman. Kalau cuca hijau kajika saya itu menggunakan kerodong berwarna coklat tapi transparan teman-teman ya, jadi tembus pandang gitu ya. Tembus pandang, jadi kalau misalnya cuca hijau kita kerodong itu dia bisa ngelihat di luar gitu tuh. Tapi kalau kerodong kuning yang cuca hijau saya itu tidak bisa ngelihat kerodong ngelihat situasi di luar kerodong gitu ya. Jadi karena warnanya cerah, jadi tetap bisa melihat makanan yang ada di dalam kandang gitu ya. Intinya gitu ya teman-teman ya. Intinya gunakan kerodong yang terang supaya dia itu bisa melihat makanan yang ada di dalam sangkarnya gitu. Itu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Nah, untuk terapinya bagaimana, meskipun pakai yang terang, meskipun pakai yang transparan, langkah apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama ya, untuk mengkerodongnya itu jangan langsung ditutup rapat. Nah, itu ya, ini saran saya ya, ini pengalaman saya saja ketika saya nerapi cuca hijau Joy saya dan kajika saya itu. Dia itu kalau untuk pertama kali mengenalkan kerodong ya, mengenalkan
pengkerodongan itu saya buka separuh. Nah, jadi yang sebelahnya itu saya saya buka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kondisinya seperti ini. Yang maksud kerodongnya dibuka separuh itu seperti apa ya, ini seperti ini ya teman-teman. Jadi gitu. Termasuk cuca hijau kacika saya itu meskipun masih giras tapi sudah mau makan jangkrik di tangan, tetap saya lakukan seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi lakukan seperti itu. Jadi pengkerodongannya itu untuk kacika saya itu yaitu tadi dibuka separuh gitu. Meskipun dia transparan. Jadi intinya enggak di fullkan gitu ya. Intinya gitu. Jadi apakah boleh kalau misalnya sudah lama dikerodong terus sudah enak enggak ngerabak misalnya gitu ya, itu boleh di full, boleh saja. Nah, biasanya terapi untuk supaya dia itu kenal dengan kerodong yang kita lakukan atau terapi pengkerodongan itu berapa lama, yaitu sekitar 1 minggu. Jadi 1 minggu itu pertama dibuka separuh gitu ya kan, terus rutin aja. Terus lah minggu depan ini biasanya kalau kita turunkan yang biasanya kita buka separuh gitu, kita turunkan tapi jangan di-restingkan teman-teman ya. Jadi restingnya itu jangan diselerekkan. Jadi tetap aja dibuka gitu ya. Jadi masih ada hawa-hawa gitu ya. Masuk gitu ya, atau sinar-sinar masuk, sinar lampu gimana gitu kan. Jadi terang gitu. Itu terapinya ya. Setelah dia udah nggak gerabak ketika diturunkan, kanan kiri udah rapet gitu ya, tinggal diselerakan doang ya gitu ya, itu dia nggak gerabak berarti sudah aman ya teman-teman. Jadi sudah aman, sudah enak. Misalnya nanti dibawa ke gantangan, dia itu tidak gerabak ketika dikerodong buat jalan-jalan. Nah gitu teman-teman ya, itu terapinya ya. Terapinya itu pemilihan kerodong, warna kerodong ya kan, terus terapi pengkerodongan tiap malam itu bagaimana ya kan, atau kalau mau dikerodong itu seperti apa kan gitu ya. Nah, kalau saya sendiri cuca hijau yang saya miliki itu jarang saya kerodong full. Jadi saya buka separuh gitu. Karena kalau selalu dikerodong full, dia itu akan sering rontok bulunya ya, teman-teman. Itu ya, kalau cuca hijau itu gampang nyulam ya teman-teman. Jadi misalnya habis mabung gitu kan udah bagus, tetap aja ada yang jatuh bulu halusnya, jadi dia akan nyulam gitu. Jadi itu teman-teman ya, itu yang dapat saya sampaikan. Ini hanya sebatas pengalaman saya saja dalam pengkerodongan cuca hijau yang dari bahan ya kan, belum pernah dikerodong. Lah terapinya seperti itu teman-teman ya. Ini semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman terutama pemula ya. Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Nah, sedikit pengalaman yang saya miliki ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman cuca hijau mania ya, atau jam truk mania ya. Demikian teman-teman ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jam truk mania.